Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1231 sampai bab 1235. Mu tampak seperti sedang mengenang dan menantikannya. Lagi pula, untuk seniman bela diri manapun, akan sangat senang melihat orang kuat setingkat ini bertarung lagi. Saya kira seluruh Jianghu menantikan konferensi Jianghu ini. Pertempuran antara lelaki tua tanpa tulang dan Wang Rufang. Omi menyesal meskipun Omi tahu tentang majelis Jianghu. Omi tidak pernah menghadirinya. Majelis Jianghu terakhir adalah 30 tahun yang lalu, ketika Omi masih di dunia lain. Dan dua majelis seni bela diri terakhir adalah 60 tahun yang lalu, ketika Omi masih belum berkobar di tubuh ibu dan ayah. Jiang Old Blood, yang diam, menghela napas. Saya sudah menghadiri 4 turnamen Jianghu. Wah, semua orang berseru. Sungguh pengemudi tua. Oh, konferensi Jianghu diadakan setiap 30 tahun sekali. Setiap kali saya hadir, saya menemukan bahwa banyak orang terkuat yang hadir terakhir kali hilang. Dalam hidup saya dapat menghadiri konferensi Jianghu kelima. Itu setara, hahaha. Ngomong-ngomong, Patua tanpa tulang dan Wang Rufang masih beberapa tahun lebih muda dariku. Itulah perbedaan bakat. Omi bertanya, Paman muda, berapa lama lagi konferensi Jianghu ini? Ada sekitar 2 bulan lagi. Saya pernah mendengar bahwa banyak sekte mulai bersiap sekarang. Kita, gerbang tak berujung, hanya berada di jalur yang benar. Tetapi siapapun dapat pergi ke konferensi Jianghu. Apakah kita, gerbang tak berujung, akan menunjukkan wajah kita? Omi tersenyum. Lebih dari sekedar menunjukkan wajah kita. Sekarang gerbang tak berujung kita baru saja berkembang selama setengah tahun. Inilah saatnya kita perlu menempatkan reputasi kita di luar sana. Tentu saja kita perlu menunjukkan gerbang tak berujung kita. Mu tersenyum. Petir angin. Jika Anda bisa mendapatkan konferensi Jianghu, ahli terkuat di tingkat master lengkap, maka gerbang tak berujung kami akan menjadi hit. Meskipun saat ini gerbang tak berujung kami dikenal oleh banyak sekte. Itu hanya sekte. Banyak dari mereka yang ada di Jianghu tidak diketahui. Jika kita menjadi hit, maka pasti akan ada banyak orang yang akan bangkit dan menyembah gerbang tak berujung kita di masa depan. Mu bersemangat, sehingga gerbang tak berujung bisa tumbuh sekali lagi. Omi berkata, aku sendiri tidak bisa melakukannya. Tingkat kesempurnaan leluhur. Aku akan mengambil yang pertama. Istriku akan mengambil yang kedua. Paman muda Anda akan mengambil yang ketiga. Lalu, darah tua Jiang, Anda akan mengambil yang keempat. Baiklah, kami akan membahas 4 yang pertama. Agar lebih sensasional. Semua orang berkata dalam hati mereka, Anda terlalu ambisius. Empati besar semuanya tertutup. Mu agak tertekan. Mengapa dia ingin Yan Xinyi mengambil posisi kedua? Dalam hati Omi, apakah dia masih bukan tandingan Yan Xinyi? Vagina. Muyu tidak yakin. Dia harus menemukan Omi nanti untuk teori tentang hal itu. Dan omong-omong, dia belum memotong giginya dengan Yan Xinyi. Old Blood Jiang tertawa. Tuan muda Feng, Anda tidak boleh bercanda. Konferensi Jianghu tentang awan. Bagaimana saya bisa mengambil yang keempat dalam daftar penyelesaian? Omi berkata, jika saya mengatakan Anda bisa, Anda bisa. Jangan lupa, Anda sekarang adalah murid generasi pertama dari gerbang tak berujung kami. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membimbing Anda dalam 2 bulan ini. Saya memiliki kepercayaan pada saya dan kepercayaan pada Anda. Darah tua Jiang, tidakkah Anda ingin memiliki kemuliaan penuh sebelum hari besar tiba? Jiang Lao Blood tampak bersemangat sesaat, lalu mengangguk. Bagus. Kalau begitu aku akan menjadi gila. Atau aku akan mati dalam beberapa tahun pada hari mendatangku. Dan tidak ada berita tentang aku yang akan terdengar dari sungai dan danau sejak saat itu. Jadi seumuran itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia ke dunia. Benar untuk berpikir begitu. Hahaha. Aku hanya takut. Ada banyak orang yang ingin bersenang-senang sebelum mereka mati. Jiang Darah Lao tertawa. Memang. Belum lagi hal lain. Hantu-hantu tua dari sekolah naga ilahi yang berada di level master yang sempurna semuanya pasti ingin melihat sekilas pemandangan sebelum hari besar. Jika tidak, siapa yang tahu jika mereka masih memiliki kehidupan untuk berpartisipasi dalam konferensi Jianghu berikutnya. Omi menambahkan. Selanjutnya, leluhur yang terlambat. Adik perempuan Qin Ren.
Kamu harus mengambil tempat pertama. Dan peri bunga mengambil tempat kedua. Aduh, adik perempuan itu mengangguk. Seolah-olah dia tertarik pada dirinya. Diri percaya diri. Sementara peri bunga mengerutkan kening untuk sementara waktu. Peri bunga adalah istri Muyong. Zongxi tengah. Xiao Meng, kamu harus mengambil tempat pertama. Oh, oke. Omi menambahkan. Master Sekte awal. Dari 10 besar, kami akan semuanya mengambil. Semua orang sekali lagi ditakuti sampai mati oleh Omi. Ambisi yang terlalu besar. Kecuali Zongxi Grand Perfection. Omi ingin mengurus semua yang pertama. Tidak akan ada kompetisi di bawah Master Clan. Hanya di atas Master Clan yang memenuhi syarat untuk menunjukkan tangan mereka di konferensi Jianghu. Omi berkata, kami telah memasuki batu memori. Kami telah berhadapan pada keterampilan seni bela diri dari karakter era kuno. Jadi sepertinya tidak berlebihan bagi saya untuk meminta Anda semua untuk mengambil tempat pertama. Anda semua harus memiliki kepercayaan diri. Baiklah, dalam 2 bulan ke depan, Anda semua berlatih sekeras yang Anda bisa. Apakah gerbang tak berujung kita dapat unggul atau tidak di konferensi Jianghu ini tergantung pada seberapa keras kalian semua bekerja. Ayolah semua orang berteriak bersama. Semua tekad untuk bertarung sampai mati. Setelah itu, semua orang bubar. Karena hari sudah larut. Dan kembali ke kamar mereka untuk tidur. Terkutuk paginya, Omi bangun. Paman getawai. Selamat pagi, Omi menyapa Mu Ziao ketika dia melihatnya. Yah, pagi. Ngomong-ngomong, petir angin. Mengapa kamu mengatakan tadi malam bahwa aku mengambil tempat ketiga di tingkat kesempurnaan leluhur? Istri gurumu menempati urutan kedua. Paman Izzy punya masalah dengan itu. Tentu saja saya punya pendapat. Saya setidaknya mantan Master Iblis. Apakah menurut Anda saya tidak sebaik istri guru Anda? Itu agak meremehkanku. Saya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam karena ini. Oh, baiklah. Aku akan meminta senseiku memotongmu kendur. Itulah yang akan aku lakukan. Kata Muyong sibuk. Bagus. Kalau begitu kamu tunggu di sini dulu. Aku akan pergi meminta istri guruku untuk datang. Kami akan pergi mencari istri gurumu bersama. Tidak. Kamar kerja istri guruku tidak boleh dimasuki. Pergi sana. Omi tiba di luar kamar bibi gurunya. Di mana dia sudah bangun dan merawat. Si Suniang, Fenger, masuk. Omi memasuki kamar Siniang dan tersenyum. Siniang telah mendandani dirinya dengan sangat indah lagi. Yan Xinyi terkikik pada Omi dan berkata, si Suniang telah menua begitu banyak. Jauh lebih tua daripada ketika dia terakhir kali bertemu dengan tuanmu. Dan ketika dia pertama kali bangun di pagi hari, dia bisa melihat sedikit kaki gagak di sudut matanya. Sensei, setiap orang harus menua suatu hari nanti. Dibandingkan dengan teman-temanmu. Kamu sudah muda dan cukup cantik. Juga, ya, katakan padaku, Windy, apa yang kamu cari untukku? Mu berkata kepadaku kemarin bahwa kamu menduduki posisi kedua. Dan yang ketiga tidak yakin. Dan secara khusus memberi isyarat di depanku bahwa dia ingin bertemu denganmu untuk sesi perdebatan. Oh, ya, tapi dia jelas bukan lawanku. Sensei sangat percaya diri. Ini perasaanku sendiri Aku biasanya melihatnya berlatih dengan pedangnya. Beberapa kali dia sepertinya sengaja berlatih melawanku seolah-olah dia ingin menunjukkan sisi kuatnya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa masuk ke mataku lagi. Baiklah, Omi tertawa di dalam hatinya. Mu Yihao benar-benar ingin menarik perhatian istri gurunya dan mulai berusaha menemukan cara untuk mendekatinya. Tapi sayangnya, itu tampaknya sedikit gagal. 10 menit kemudian, Mu dan Yan Xinyi bertatap muka, berdiri di sebidang tanah datar. Mu Yihao berkata, Nyonya Yan, tolong ajari saya lebih banyak. Kakakmu tidak harus sopan. Panggil saja aku Yan Xinyi. Oh, bagus. Kalau begitu aku akan memanggilmu Xinyi. Mu berkata tanpa malu-malu. Dengan sengaja mencoba mendekatinya. Dan Yan Xinyi sedikit mengernyit. Seolah-olah dia agak tahan untuk dipanggil seperti itu oleh orang lain. Xinyi, lakukanlah. Aku tidak akan membiarkanmu. Setelah mengatakan itu, Mu Yuton datang dengan pedang terhunus. Omi mengawasi dari samping. Raut wajah Xinyi cukup tenang. Sangat santai dan nyaman mengangkat pedang untuk mendekatnya. Hanya dalam belasan ronde, Xinyi sudah mengambil posisi dominan. Menyebabkanmu menjadi sangat pasif untuk bertahan melawan pedang Xinyi. Mu benar-benar tercengang saat ini. Baru memikirkannya putaran dan dia merasa bahwa jika dia tidak dipimpin oleh hidungnya, dia akan segera kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Xinyi begitu kuat. Ya Tuhan. Bagaimana saya bisa menerima ini? Tangan dan kaki Mu Yi sangat lelah untuk menghadapi gerakan pedang Yan Xinyi. Dia sangat kecewa. Dia masih ingin mengejar Yan Xinyi dan menjadikannya salah satu istrinya.
Tetapi saat ini, dia bahkan bukan pasangan yang cocok. Membuat kepercayaan dirinya sangat frustrasi. Sial, tiba-tiba, Yan Xinyi mengarahkan pedangnya ke gagang pedangmu. Dan pedangmu bebas. Karena kekecewaan batinnya, Mu tidak sepenuh hati dan mengakhiri duel lebih awal. Kakakmu, kenapa sepertinya kamu tidak memiliki roh? Atau kamu tidak akan kalah begitu cepat, kata Yan Xinyi. Mu berkata, Yan Xinyi, aku kalah. Bahkan jika aku membalas dengan kekuatan penuhku, aku hanya akan bertahan 10 ronde lagi. Aku mulai menuju kekalahan segera setelah aku melakukannya. Oh, ini hanya sedikit potong dan keringkan. Oke, aku harus mulai bekerja. Yan Xinyi berbalik dan pergi. Omi menepuk bahu Mu Yuyao dan tersenyum. Paman Yuyao, bagaimana dengan itu? Apakah istri guruku lebih kuat darimu? Kamu yakin sekarang? Oh, imajinasiku tidak diyakinkan. Mengapa istri gurumu begitu kuat? Paman mudah. Masih ada 2 bulan tersisa sebelum konferensi Jianghu. Tingkatkan latihanmu dalam 2 bulan ini. Meskipun kamu mungkin tidak dapat melampaui istri guruku, tetapi bukan tidak mungkin untuk memenangkan tempat ketiga di tingkat kesempurnaan leluhur. Istri gurumu adalah seorang wanita, tapi dia sangat kuat. Bagaimana aku bisa malu, katamu dengan wajah kecewa. Omi berkata, sejak tuanku mengetahui kematian tuanku, Shifuku telah memasuki aula seni bela diri dengan hati-hati. Jadi dalam 6 bulan terakhir keterampilan seni bela diri Shifuku telah meningkat pesat. Jauh lebih banyak dari di awal. Hati sekarang memiliki keadaan kosong total. Tanpa keinginan, memikirkan ini mungkin memiliki alasan yang sangat cocok dengan dao bela dirinya. Saya sekarang bertanya-tanya apakah istri guru mencoba menyalip saya. Mu sibuk berkata, itu tidak mungkin. Keterampilan seni bela diri Anda jelas jauh lebih tinggi daripada istri guru Anda. Saya juga telah berdebat dengan Anda dan kalah dalam satu gerakan. Omi tertawa. Paman Xiao, bukannya aku memukulmu Sebenarnya, merenung, istri guruku tidak mengeluarkan kekuatan penuh untuk bertarung denganmu. Rasanya seperti dia sparring kamu seperti kamu sedang bermain rumah. Apa? Mu Yuyao memandang Omi dengan tidak percaya. Berpikir begitu kuat. Dan ini tanpa dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Oh, Paman Izzy. Ayolah. Aku akan membimbingmu hari ini. Kamu pasti akan meningkat pesat. Omi segera membimbing Mu Yuyao selama sehari. Mu Yuyao memang sangat diuntungkan. Keterampilan pedangnya dan semacamnya meningkat pesat. Dan pemahamannya tentang dao bela diri juga semakin dalam. Pada malam hari, diri batin Mu Yuyao sangat percaya diri dalam mendapatkan tempat ketiga di tingkat sempurna majelis Jianghu. Keesokan harinya, Omi kuliner Jiang Lao Blood untuk hari lain. Dan Jiang Lao Blood juga telah meningkat pesat. Agar mereka dapat meningkat lebih banyak lagi, Omi memiliki darah tua Mu dan Jiang. Selama 2 bulan ke depan, terus-menerus bertarung satu sama lain setiap hari. Pada hari ketiga Omi memanggil muridnya, 9 kepala si Cloud Band sebelumnya. Pemilik 2, pemilik 3, pemilik 4, pemilik 5, pemilik 6, pemilik 6, pemilik 7, pemilik 8, pemilik 9, dan pemilik 10. Tuan, murid masuk, 9 dari mereka merespons dengan keras pada saat yang bersamaan. Orang-orang ini, Omi tidak repot-repot mengingat nama mereka. Jadi dia memanggil mereka dalam urutan yang sama dengan bos Haiyun Band mereka sebelumnya. Pion 2, bos kedua dari Haiyun Band sebelumnya, dan sebagainya. Dan kepemilikan 1. Itulah darah tua Jiang. Omi menganggukkan kepalanya dan melirik 9 muridnya. Yang tertua dari 9 murid ini sudah berusia lebih dari 120 tahun. Yang termuda, juga berusia 80 tahun. Semuanya lebih tua dari Omi. Kali ini, kamu juga akan pergi ke konferensi Jianghu bersama. Dan ketika saatnya tiba, jangan mempermalukanku. Hari ini, saya akan mengajari Anda teknik terbaik dari gerbang tak berujung. Kungfu tak berujung. Saya akan menguraikan esensi kungfu tanpa akhir dengan Anda semua dengan hati-hati. Saya harap Anda semua akan memiliki kekuatan. Pada sore hari, saya akan membantu dan membimbing seni bela diri Anda satu persatu. Hari ini, saya pikir, selama Anda tidak bodoh, seni bela diri Anda pasti akan mendapatkan cukup banyak. Terima kasih, Guru. Baiklah. Tidak ada lagi omong kosong. Mari kita mulai dengan kungfu tanpa akhir. Iya, tak berujung. Ini adalah seni bela diri yang saya ciptakan sendiri ketika saya melangkah ke klan. Endless hanya mewakili sikap bergerak. Dan derivasi dapat mencakup menjadi teknik pedang tanpa akhir, teknik pedang tak berujung, tinju tanpa akhir, dan sebagainya, tergantung pada jenis senjata apa yang biasa Anda gunakan. Omi menjelaskan masing-masing dari mereka. Proses spesifiknya tidak dilakukan secara rinci. Hari ini,
Omi menghabiskan seluruh waktunya untuk 9 murid ini, yang bakatnya juga tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak terlalu buruk, dan masing-masing dari mereka telah banyak meningkatkan keterampilan seni bela diri mereka sepanjang hari. Baiklah, selama 2 bulan ke depan, kalian berlima harus meningkatkan latihanmu setiap hari. Ya, guru. Pada hari keempat, Omi kembali untuk istrinya, Qin Ren, dan Xiao Meng. Dengan cara ini, Omi menghabiskan 1 bulan untuk mengajar orang lain dalam seni bela diri, meneruskan hal-hal penting dari teknik tanpa akhirnya. Hanya ada 1 bulan terakhir yang tersisa sampai konferensi Jianghu. Bulan lalu, aku akan menghemat waktuku untuk diriku sendiri, Omi diam-diam berkata. Meskipun Omi sudah sangat percaya diri untuk mendapatkan tempat pertama di kelas kesempurnaan leluhur, Omi harus lebih kuat. Begitu kuat sehingga dia bisa menantang kesempurnaan leluhur, meskipun itu sama sekali tidak mungkin. Namun, persyaratan Omi tidak tinggi. Bahkan jika dia hanya bisa mengalahkan yang terlemah dari kesempurnaan Master Clan, dia akan puas. Mengalahkan kesempurnaan agung leluhur yang terlemah. Reputasi ini jauh melampaui tempat pertama kesempurnaan agung leluhur. Di permukaan laut, Omi berdiri sendirian. Dan di kejauhan, api kecil dan hitam kecil sedang menonton. Persembunyian darah kehidupan. Buka, kekuatan Omi langsung meningkat puluhan kali lipat setelah menyalakan Life Blood Hiding. Desir, desir, desir. Sosok Omi menggantung di laut. Aduh, sekitar 30 detik kemudian, siluet Omi berhenti. Omi merasakan momen kelemahan. Persembunyian darah kehidupannya hanya bisa bertahan selama 30 detik. Dan setelah 30 detik, seluruh tubuhnya tidak berdaya. Bahkan meridiannya sakit. Namun, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika meridian langsung dihancurkan dan dia akan koma setidaknya selama setengah tahun. Tapi sekarang itu hanya kelemahan dan rasa sakit di sekujur tubuh. Dan ini karena Omi telah menggantikan meridian pada Black Jiao. Pada saat itu, Little Black segera ditutup. Dan Omi lelah beristirahat di Little Black. Little Blackie bertanya, Saudara Chen, mengapa kamu terus membuka Life Blood Hidden? Kamu telah membukanya beberapa kali hari ini. Omi tersenyum. Aku sedang meneliti. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Menyelidiki apa? Bukankah ini darah tersembunyi dari keluargamu? Ya, ini pusaka keluarga saya. Tetapi saya ingin terus mengoptimalkan dan memodifikasi. Apa yang dikatakannya tentang fakta bahwa saya koma selama setengah tahun ketika saya melemparkan Life Blood Hide dan meridian saya benar-benar hancur. Tetapi sekarang saya tidak akan koma. Saya hanya bertahan dan lemah. Itu optimalisasi. Ini berarti bahwa teknik pelestarian kehidupan yang diturunkan dari keluarga saya ini dapat dioptimalkan menjadi teknik pertempuran. Saudara Chen, bagaimana Anda ingin mengoptimalkannya? Api kecil sibuk bertanya. Omi berkata, saya ingin terus bereksperimen untuk melihat apakah saya dapat membuat kain darah kehidupan lebih eksplosif. Saya punya ide sekarang. Kain darah hidup saya dapat bertahan selama 30 detik. Jika saya mengurangi durasinya. Misalnya, itu berlangsung selama 20 detik. Lalu dapatkah daya ledaknya lebih kuat? Contoh lain. Berapa banyak lagi daya ledak yang dapat dengan mengurangi durasi menjadi 10, 5, atau 3 detik? Apakah itu baik-baik saja juga? Secara teoritis, dengan durasi, maka daya ledak seketika pasti dapat ditingkatkan. Dan saya terus bereksperimen dengannya sekarang. Juga, setelah saya mengganti Meridian Blackie, setiap kali saya melemparkan Life Blood Hidden, meskipun tidak akan menghancurkan, ada beberapa kerusakan. Tetapi saya menemukan bahwa setiap kali meridian rusak, mereka akan memperbaiki diri, yang merupakan mengurangi penemuan yang mengejutkan. Jadi, saya terus menghancurkan meridian, lalu diperbaiki, lalu diperbaiki lagi. Dan perkembangan konstan antara disertakan dan perbaikan ini secara teoritis merupakan cara untuk terus meridian menjadi lebih tinggi. Menteri, meridian klan naga kita dapat diregenerasi bahkan jika dihancurkan. Sehingga Anda dapat memperbaiki setiap kali Anda menghancurkannya. Ya, itu sebabnya saya bisa tetap tidak sadarkan diri dan menggunakan Life Blood Hidden terus-menerus. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Blackie untuk ini. Chen, kamu benar-benar terlalu pintar. Kamu mampu berinovasi dalam segala hal. Aku dan Blackie mendukungmu. Baiklah, aku akan beristirahat. Omi beristirahat selama 1 jam. Seluruh tubuhnya penuh kekuatan lagi. Dia kembali ke puncaknya. Meridian yang rusak 1 jam yang lalu sekarang diperbaiki dan selesai. Setelah diperbaiki, Omi mulai meneliti dan bereksperimen lagi. Buka. Darah kehidupan tersembunyi. Jadi, Omi tidak hanya membuka, menghancurkan, memperbaiki, membuka, hancurkan,
Perbaiki. Siklus berakhir belasan kali sepanjang hari dan hingga larut malam sebelum Omi kembali ke rumah. Keesokan harinya, Omi pergi ke laut yang tenang lebih awal lagi dengan Blackie dan Little Fire, mengulangi kejadian hari sebelumnya. Sebelum seseorang menyadarinya, hampir 20 hari telah berlalu. Fiu, bagaimana kabarmu? Chen, Little Black sibuk bertanya. Ya, Menteri. Anda telah kembali ke sini selama 20 hari. Dan Live Blood Hidden telah dibuka lebih dari 200 kali. Hahaha, Omi tertawa. Omi berkata, usaha apapun dihargai. Itu hanya masalah apakah hadiahnya besar atau kecil. Dalam 20 hari ini, jumlah total kali saya membuka Live Blood Hidden telah mendekati 300 kali. Dan saya dapat perlahan-lahan mengetahui pintu untuk Live Blood Hidden. Hal ini, jika itu orang lain, mereka mungkin hanya akan dapat menggunakannya sekali seumur hidup mereka. Karena jika mereka menggunakannya, mereka akan menjadi tidak berguna. Jadi tentu saja, mereka tidak akan dapat meneliti pintu apapun. Tapi saya telah membantu hampir 300 kali. Dan sejujurnya, itu benar-benar keuntungan besar. Saudara Chen, jangan menjual diri Anda pendek. Omi berkata, saya sekarang dapat mengurangi durasi Live Blood Hide saya menjadi sekitar 25 detik. Dan pada saat yang sama, saya telah menggandakan jumlah pengiriman energi darah per detik. Hanya itu yang bisa saya lakukan sekarang. Dan hanya itu yang bisa saya lakukan untuk menjaga meridian saya tetap utuh pada level ini tanpa langsung runtuh. Menteri, jika Anda mengurangi waktu menjadi 25 detik dan menggandakan pengiriman energi darah, bagaimana kekuatan Anda dibandingkan dengan sebelumnya? Dibesarkan banyak, Little Black bertanya. Omi terkekeh. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang membutuhkan lawan untuk mendukungnya. Kakak Chen, kalau begitu cepat kembali dan biarkanmu free. Atau istri gurumu datang dan menggagalkan kamu. Omi tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa menggagalkanku lagi. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkanku tanpa aku menyalakan Live Blood Hidden. Setelah aku menyalakan Live Blood Hidden, di mana mereka masih lawanku. Belum lagi, aku bahkan lebih dari non-lawan sekarang karena aku dioptimalkan ke versi 3.0. Versi 3.0, mengapa tidak 2.0? Atau 1.0? Hehe, itu komentar acak sendiri. Jika pusaka keluarga saya, Live Blood Hidden, adalah versi generasi pertama, yaitu versi 1.0, maka setelah saya mengganti Wap Blackie, itu adalah versi 2.0. Dan sekarang, saya telah mengurangi waktu menjadi 25 detik dan menggandakan jumlah darah, yang merupakan perpisahan ketiga. Ini adalah versi 3.0. Wow, Saudara Chen sangat pintar. Sungguh gambaran yang jelas. Omi tanpa berkata-kata memutar matanya. Dia hanya meniru beberapa pembaruan perangkat lunak. Itu tidak ada infrastruktur dengan menjadi pintar. Menyanjung tanpa melihat bulu. Omi tiba-tiba berkata dengan emosi yang dalam. Setiap dari kita yang berlatih seni bela diri. Sebelum melangkah ke alam Master Clan, kita tidak memiliki versi. Atau kita menggunakan versi lain. Setelah melangkah ke alam Master Leluhur, setiap orang harus memahami seni bela diri dan kemudian membuat seni bela diri mereka sendiri. Dan setiap seni bela diri yang dibuat sendiri setara dengan perangkat lunaknya sendiri. Setelah itu, seni bela diri yang dapat dilakukan sendiri oleh setiap orang, dan berkembang selanjutnya, setara dengan versi perangkat lunak yang terus meningkat, dan pada akhirnya versi apa yang dapat tergantung pada dan kemampuan setiap orang. Seni bela diri yang saya ciptakan sendiri, tak ada habisnya, dapat disamakan dengan perangkat lunak, seperti seni bela diri yang diciptakan sendiri dari klan kuat lainnya. Saudara Chen, lalu kapanpun Anda akan meningkatkan Endless ke versi 2.0 juga itu akan menyenangkan. Oh, saya tidak tahu apakah itu dihitung sebagai peningkatan. Saya berada di dunia lain sebelumnya. Ketika saya memasuki batu memori, saya bertemu dengan Yang Nuan, dan menemukan bahwa Yang Nuan berada di alam yang sama dengan saya, tetapi jauh lebih kuat dari saya, yang merupakan satu alasan, pemahaman seni bela diri, dan alasan lain, pemahaman Yang Nuan tentang dao bela dirinya. Dan memahami tingkat kedua. Setelah itu, saya mendapat inspirasi Yang Nuan, dan saya juga mulai sangat memahami seni bela diri saya. Dan berhasil, saya juga memahami seni bela diri saya tingkat kedua. Dan kemudian, seni bela diri saya meningkat jauh, lebih banyak lagi. Dan saya bisa bertarung dengan Yang Nuan. Jadi, saya tidak tahu apakah ini dihitung sebagai peningkatan. Tetapi jika ya, maka Endless saya sudah versi 2.0. Kakak Menteri, itu pasti penting, haha. Little Black sibuk berkata, kalau begitu mari kita cepat mulai versi 3.0. Oh,
Itu mudah untuk dikatakan. Tetapi saya benar-benar tidak tahu bagaimana lagi saya dapat mengoptimalkan seni bela diri ini. Saya tidak memiliki petunjuk. Saya sudah mencapai pemahaman tingkat kedua tentang seni bela diri ini tanpa akhir. Kecuali, masih ada pemahaman yang lebih dalam. Misalnya, pemahaman tingkat ketiga. Dalam hal ini, tak ada habisnya seni bela diri ini. Saya akan mengoptimalkannya ke versi 3.0. Baiklah, Menteri. Mari kita hentikan omong kosongnya. Mari kita berpikir sekarang. Di mana menemukan orang yang kuat untuk menguji Lifeblood Hidden versi 3.0 Anda? Oke, tapi, kemana? Saudara Chen, mengapa kamu tidak pergi ke Sekte Naga Ilahi dan mencari penyihir tua bernama Wang Yang? Satu-satunya kesempurnaan guru leluhur yang kuat yang telah kamu hubungi sejauh ini adalah penyihir tua ini. Menggunakannya untuk menguji versi 3.0 dari Lifeblood Hidden Anda adalah yang paling cocok. Tapi juga, aku hanya berada di alam Master Sekte yang lengkap. Alam adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Jika Lifeblood Hidden versi 3.0 ku bahkan bukan lawan, sepertinya itu akan menjadi kematian di pintu tanpa alasan. Saudara Chen, jangan khawatir. Api kecil dan saya akan membantu. Jika Anda benar-benar tidak terkalahkan, kami akan melempar bola secepatnya dan kemudian dengan kecepatan kami, tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk membawa Anda pergi. Omi mengangguk dan tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Aku akan meminjam beberapa pelet asap darimu. Lalu kita akan berangkat ke Sekte Naga Ilahi. Namun, aku akan pergi bertopeng. Jadi jangan biarkan penyihir tua itu tahu itu aku. Dan kalian akan disembunyikan juga. Kenapa kamu bertopeng? Lagi pula aku sekarang adalah kepala sekte. Aku tidak bisa lari dari para bekuah. Lebih baik berhati-hati. Setelah bersiap-siap, Omi membawa Little Black dan Little Fire bersamanya dan segera meninggalkan pulau menuju daratan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Omi meninggalkan pulau itu. Dalam beberapa jam, Omi dan yang lainnya tiba di dekat Sekte Naga Ilahi. Little Black, kamu sedikit lebih besar. Tunggu saja kami di sini di jarak jauh. Aku akan baik-baik saja sebelum Little Fire dan aku. Oke, tubuh Little Fire bisa menyusut ke atas dan ke bawah. Sehingga dia bisa membantu Omi pada saat kritis tanpa harus mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, di salah satu aula utama Sekte Naga Ilahi, seorang wanita tua sedang melihat sebuah gulungan. Lukisan ini adalah seorang pria. Pria itu hanya tampak berusia 40-an. Wanita tua ini adalah leluhur Sekte Naga Ilahi, Wang Yang. Terakhir kali Omi melihat dua leluhur dari Sekte Naga Ilahi keluar dari gerbang. Omi curiga bahwa pasti ada alasan lain mengapa mereka keluar dari gerbang. Sekarang tampak jelas bahwa itu karena konferensi Jianghu setiap 30 tahun sekali. Tetapi Omi tidak memikirkan konferensi Jianghu pada waktu itu. Jadi, saya tidak tahu. Wanita tua Wang yang mengamati pemuda dalam lukisan itu dan berkata, Guan tua, 100 tahun telah berlalu sejak kematianmu. Ah, ternyata pemuda dalam lukisan itu adalah suami dari penyihir tua saat itu. Saja, dia meninggal pada usia 40 tahun. Dan sekarang, 100 tahun telah benar-benar berlalu. Guan tua, jangan khawatir. Aku tidak akan berpikir untuk menunggu lama. Aku tidak punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Segera ini akan menjadi hari besar. Dan kemudian kita suami dan istri bisa bersama lagi. Memperbarui hubungan cinta yang kita miliki ratusan tahun yang lalu. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba menggerakkan alisnya dan berkata, siapapun yang ada di atap di luar, turunlah. Wanita tua itu sangat marah. Berani berdiri di atap aula utama tempat dia berada. Omi segera terbang ke bawah dan berdiri di pintu masuk aula utama. Wanita tua Wang yang melihat bahwa itu adalah pria berpakaian hitam bertopeng dan bertopeng. Seorang pria berpakaian hitam. Sudah lama sekali aku tidak melihat seorang pria berpakaian hitam. Dan itu hanya kesempurnaan Zongxi. Sungguh keinginan mati. Omi mengubah suaranya dan berkata, Wang Yang, hari ini aku datang untuk menemukanmu dengan sengaja. Selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku benar-benar hanya kesempurnaan Zongxi? Salah, aku sengaja bersembunyi, ujar Omi. Sepertinya Yang Mulia mengenalku. Jangan lepaskan topengmu dulu. Omi tertawa. Maaf, kamu bisa melepasnya sendiri kalau kamu bisa. Mencari kematian. Wanita tua itu memiliki temperamen yang sangat buruk dan marah ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak, dia pergi untuk membunuh Omi dalam sekejap mata. Omi sudah siap. Darah kehidupan tersembunyi. Buka. Tiba-tiba. Lifeblood Hidden versi 3.0. Membuat kekuatan Omi berlipat ganda. Bertahan berapa banyak yang telah dikalikan Omi. Singkatnya. Tidak dibuka dan dibuka. Bertahan sama dengan dua orang.
menyatukan masih terasa sangat kuat. Hampir menindas dia tidak bisa bernapas. Tetapi saat ini, wanita tua Wang yang tidak merasa banyak, hanya sedikit lagi. Ya, Omi segera dituangkan ke dalam. Ini berarti bahwa kekuatan setelah membuka Life Blood Hidden akan menyeimbangkan perbedaan di alam antara kesempurnaan dan kesempurnaan yang besar. Ini berarti bahwa Omi benar-benar dapat bertarung dalam pertempuran dengan tingkat kesempurnaan yang besar. Berdengung, wanita tua Wang yang juga tidak menggunakan pedang. Keterampilan seni bela dirinya adalah menggunakan telapak tangan. Telapak tangan Wang yang diselimuti Omi. Seolah-olah pedang berat yang sangat tebal sedang ditebang. Omi juga menghunus pedangnya. Omi menggunakan seni bela diri. Secara alami tidak ada habisnya. Darah kehidupan yang tersembunyi hanyalah kekuatan untuk menambah kekuatan. Dan menambah kekuatan setelah atau mengandalkan gerakan seni bela diri asli. Sial, pedang Omi dan telapak tangan Wang yang langsung bertabrakan. Wang yang merasa bahwa di telapak tangannya, banyak bekas darah muncul dalam sekejap. Dan sekarang semua orang, Wang yang adalah tipe kekuatan yang kuat, tidak terampil. Saat ini menderita serangan pedang Omi. Membuatnya sangat mengerikan. Keterampilan pedang Omi sudah halus. Tak perlu dikatakan lagi. Apalagi, kekuatan, kecepatan, dan reaksi Omi juga sangat besar. Hampir melampaui yang dialami. Hanya pada saat inilah Wang yang percaya bahwa pria berbaju hitam ini mungkin benar-benar menyembunyikan wilayahnya. Hanya saja Omi juga tidak mudah. Pedang Omi hampir terasa seperti akan patah karena telapak tangan Wang yang terlalu kuat. Selain itu, Omi hanya memiliki waktu 25 detik. Dan pada saat pertukaran pukulan ini telah berlalu sekitar 3 detik. Waktu yang terlalu berharga bagi Omi. Omi berkata dalam hati, "Tidak, aku tidak bisa melawannya dengan keras. Penyihir tua ini jelas seorang ahli kelas berat. Ilmu pedangku ternyata sangat terampil. Aku harus menggunakan kekuatanku yang tak ada habisnya untuk kentunganku." Omi mengubah metode serangannya. Meluncur-meluncur ke atas dan ke bawah. Kiri dan kanan. Perubahannya tidak ada habisnya dan tak terduga. Wang yang tidak bisa menghadapinya. Matanya melayang. Dan dia segera kehilangan bayangan pedang Omi. Yang hampir merupakan akhir dari ritme. Dan tentu saja, di detik berikutnya, Omi menembus telapak tangan dengan pedangnya. Ah, Wang Yang menjerit. Ledakan, Omi menendang perut Wang Yang. Mengirimnya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Hingga saat ini, Life Blood Hide Omi hanya digunakan kurang dari 10 detik. Kurang dari 10 detik untuk mengalahkan Wang Yang. Ini adalah ritme kekalahan total. Omi senang. Sepertinya Life Blood Invisibility versi 3.0 sudah begitu kuat sehingga bisa mengabaikan perbedaan alam. Hebat. Omi menjatuhkan kalimat. Wang Yang, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Omi segera terbang. Di udara, api kecil melesat keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Wang Yang menutupi tangannya yang berdarah dan berlari keluar. Omi sudah menghilang. Sial. Siapa itu? Wang Yang mengamuk. Pada saat itu, kakak laki-laki Wang Yang keluar. Itu adalah leluhur lain yang jauh lebih kuat dari sekolah naga ilahi. Leluhur ini, jauh lebih kuat dari Wang Yang. Alasan mengapa Omi buru-buru pergi adalah karena dia takut bertemu dengannya. Lagi pula, Omi tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Saudari Wang, apa yang terjadi? Entahlah. Seorang pria berpakaian hitam datang. Hanya. Dan pergi dengan tergesa-gesa. Dan terluka olehnya. Ingat URL. Kansu8.net. Siapa yang mencoba menyakitimu? Entahlah. Pucat sibuk datang dan pergi. Aku akan pergi melihat. Sayangnya, Omi sudah pergi jauh. Kecepatan Little Fire sebenarnya adalah kecepatan yang bisa dibandingkan dengan mesin terbang. Saudara Chen, bagaimana kekuatan Life Blood Hidden versi 3.0 Anda? Blackie sibuk bertanya. Lumayan. Aku benar-benar menikam telapak tangan penyihir tua itu dan mengalahkannya dalam waktu sekitar 8 atau 9 detik. Wow, kesempurnaan Master Clan dan kesempurnaan yang luar biasa. Adalah celah yang tidak bisa dilewati sama sekali. Kamu sebenarnya benar-benar mengalahkan kesempurnaan Master Clan. Saudara Chen, darah hidupmu yang tersembunyi juga terlalu kuat dioptimalkan. Oh, sayang sekali waktunya terlalu singkat. Selain itu, meskipun penyihir tua itu adalah kesempurnaan Master Clan, kekuatan, di antara semua kesempurnaan Master Clan, dia mungkin ada di bagian bawah daftar. Tapi aku sudah puas. Namun juga, aku hanya kesempurnaan Master Clan. Tapi kekuatanmu berada di atas penyihir tua. Yang berarti kamu masih bisa mengalahkan kesempurnaan Master Sekte yang lebih kuat setelah kamu membuka Life Blood Hidden. Haha, ini bagus. Di konferensi Jianghu, kamu pasti akan bisa muncul sebagai kesuksesan besar. Kesempurnaan Master Clan mengalahkan kesempurnaan yang besar.
Ini adalah eksistensi yang belum pernah ada sebelumnya. Hehe, ayo pergi, kembali. Omi tersenyum dan terbang menuju lautan dengan kecepatan api. Omi dengan cepat kembali ke gerbang tak berujung. Namun, Omi tidak mengatakan kemana dia pergi. Dan Omi tidak memberi tahu siapapun tentang Live Blood Creep versi 3.0-nya. Bahkan adik perempuannya dan istri gurunya dan yang lainnya. Alasan Omi tidak mengatakan apa-apa mungkin karena dia ingin menunggu konferensi Jianghu untuk memberi semua orang kejutan lagi. Dan omong-omong, beri orang-orang tingkat kesempurnaan leluhur itu ketakutan. Betapa sulitnya bagi seseorang di tingkat kesempurnaan leluhur untuk bersaing memperebutkan peringkat di tingkat kesempurnaan leluhur. Meskipun Omi takut dia tidak akan bisa mendapatkan banyak nama depan. Bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan peringkat terakhir, itu sudah cukup mencengkeram. Selain itu, dia pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Karena dia sudah mengalahkan Wang Yang. Tentu saja, orang tua Boni Kultus Iblis dan orang terkuat di aliansi positif. Patua Wang Rufang. Dua pembangkit tenaga listrik terkemuka ini, Omi bahkan tidak berani beriklan. Lagi pula, Omi juga harus sadar diri. Dan itu juga bukan tujuan Omi. Tujuannya hanya untuk mendapatkan peringkat terakhir sudah cukup. Dalam sekejap mata, sekitar 1 minggu lagi telah berlalu. Konferensi Jianghu telah benar-benar dimulai. Karena, pada saat ini, di kota pahlawan, yang berada di persimpangan orang benar dan iblis, sudah ada lautan manusia. Dan sebulan yang lalu, hampir seluruh dunia seni bela diri telah berkumpul di kota pahlawan. Dan beruntungnya kota pahlawan cukup besar. Tentu saja, itu juga karena cukup besar sehingga tempat ini telah dipilih selama berabad-abad untuk mengadakan kota pahlawan. Dan masih ada 3 hari sampai konferensi Jianghu yang sebenarnya. Di gerbang tak berujung, petir angin. Jumlah orang yang ke gerbang tak berujung telah menuju dihitung. Masing-masing 21 murid generasi pertama kita. Dan lebih dari 30 murid generasi kedua kita digabungkan. Tetapi bagaimana kita bisa sampai di sana? Hanya ada 3 hari sampai konferensi Jianghu. Bagaimana kita akan menuju ke gerbang tak berujung dalam waktu 3 hari? Apakah kita benar-benar akan memiliki Blackie dan Fire? Melakukan 2 perjalanan untuk berkemas dan mengirimkan kita? Kata Muyong, Omi, jangan bermimpi. Little Fire dan Little Black adalah saudaraku. Bukan kendaraan. Dia biasanya menggendong kita. Itu karena cinta persaudaraan. Lalu bagaimana semua orang ini akan sampai di sana? Oh, aku sudah menyiapkannya. Omi segera mengeluarkan benda yang terbuat dari kayu dan berbentuk seperti pesawat terbang. Apa ini? Hei, ini pesawat yang saya ciptakan. Tentu saja, Anda akan mengatakan tidak ada mesin. Oh, saya tidak menggunakan mesin untuk menggerakkan pesawat ini. Saya menggunakan mesin terbang. Kami membawa mesin terbang dari dunia lain 15 atau 16 tahun yang lalu. Itu berguna. Saya menggunakan 2 mesin terbang sebagai kekuatan dan kemudian mengendarai pesawat yang saya buat ini. Haha, sempurna. Seperti saya bisa menjadi ilmuwan, kata Omi narsis. Xiao Meng tidak bisa berkata-kata. Hal yang sangat sederhana. Kamu berani mengatakan bahwa kamu memasang. Apakah idiot ini juga akan baik? Kamu baru saja membuat alat dari kayu yang bisa menunggangi orang. Dan bahkan tidak ada kursi. Jadi aku semua yakin orang akan duduk langsung di atas kayu. Ya, saya sudah mengujinya. Itu cukup kuat. Itu akan memiliki kecepatan sekitar 4 atau 500 km per jam. Dan saya bisa terbang dari sini ke kota pahlawan. Hanya 3 hari untuk sampai ke sana. Saya akan pergi. Omi tersenyum. Jangan khawatir. Kami murid generasi pertama. Biarkan Blackie dan Little Fire mengantar kami ke sana. Murid generasi kedua. Mereka harus naik pesawat. Dadu tersenyum. Setelah itu, Omi mengatur agar generasi kedua murid yang pergi ke konferensi Jianghu untuk pergi dulu dengan pesawat. Mereka akan terbang selama sekitar 3 hari. Dan Omi dan yang lainnya, dibawa oleh Little Fire dan Little Black, akan tiba dalam waktu kurang dari sehari. Sehari kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di kota pahlawan yang legendaris. Kota pahlawan sudah penuh sesak dengan orang-orang. Saya pergi. Begitu banyak orang. Saya yakin tidak ada hotel untuk ditinggali. Wang Xing berkata dengan depresi. Omi mengabaikan kota pahlawan dari langit. Ada banyak orang seperti semut. Namun, Omi melihat banyak penginapan keliling. Para pedagang dari beberapa kota terdekat. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi kaya. Mereka datang ke sini dan mendapatkan banyak penginapan keliling di banyak ruang terbuka, pegunungan, dan tempat-tempat lain. Meskipun mereka kasar, tetapi setidaknya mereka memiliki tempat untuk menetap. Ayo pergi. Ayo kita cari penginapan keliling dulu. Omi mendarat.
Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.